Tersangka berinisial HM diamankan petugas kepolisian setelah menerima pengaduan dari sebuah perusahaan asuransi setelah mengetahui tersangka masih hidup. Sebelumnya, tersangka mengaku sudah meninggal demi memperoleh klaim asuransi. Selamat pagi semuanya. Tayangan tadi adalah bukti maraknya fraud yang terjadi pada perusahaan asuransi. Jadi, sebagai langkah preventif, kita harus melakukan pencegahan fraud untuk melindungi perusahaan kita. Oleh karena itu, hari ini kita adakan rapat untuk membahas laporan rekomendasi pencegahan fraud yang telah dibentuk oleh tim. Nah, jika kita lihat dari sisi akuntansi, pada perusahaan asuransi itu terdapat 4 siklus, yaitu siklus pendapatan, siklus pembelian, siklus pengeluaran kas, dan siklus pelaporan keuangan. Jadi dari keempat siklus ini, saya ingin meminta masing-masing anggota tim untuk melaporkan rekomendasinya. Selanjutnya saya persilahkan dulu untuk dari siklus pendapatan. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi fraud pada siklus pendapatan. Konteks perusahaan asuransi, siklus pendapatan ini melibatkan beberapa tahapan penting yang saling terikat, yakni proses underwriting, penerbitan polis, penagihan premi, dan juga penanganan klaim. Selanjutnya adalah risiko fraud. Terdapat 3 jenis fraud yang umum terjadi dalam siklus pendapatan perusahaan asuransi, yaitu pada fraud underwriting, fraud claim, dan fraud penagihan. Nah, gejala pada risiko fraud underwriting ini adalah polis asuransi dengan premi yang terlalu rendah, peningkatan jumlah polis asuransi yang telah diterbitkan, peningkatan jumlah polis asuransi yang dibatalkan, karyawan underwriting yang sering mengajukan cuti atau meninggalkan perusahaan secara tiba-tiba, gaya hidup mewah pada karyawan underwriting yang tidak sesuai dengan gaji mereka, dan yang terakhir adalah transaksi keuangan yang tidak wajar. Nah, risiko fraud selanjutnya adalah pada proses klaim. Nah, gejala-gejala pada fraud claim ini antara lain adalah informasi yang tidak konsisten, kerusakan yang berlebihan dan tidak jelas, kerugian yang sering terjadi, dokumen palsu atau diedit, saksi yang tidak valid, perubahan polis yang tidak wajar, laporan yang terlambat, riwayat klaim yang buruk, dan juga ketidaksesuaian dengan fakta lain. Nah, resiko fraud selanjutnya adalah fraud pada penagihan. Yang dengan gejala-gejala pada fraud penagihan, yaitu adalah manipulasi pada data pelanggan, penerimaan tunai yang tidak benar, pembatalan polis yang tidak benar, kesalahan pemrosesan, pembayaran klaim palsu, pengubahan dokumen, penerimaan pialang, kolusi dengan pihak eksternal, penghapusan bukti atau catatan, dan ketidakcocokan data. Nah, dari ketiga potensi terjadinya kecurangan pada siklus-siklus pendapatan, di antara lain ada beberapa tindak pencegahan, yakni ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan selanjutnya adalah otorisasi dan persetujuan. Proses otorisasi dan persetujuan ini bertujuan untuk setiap transaksi agar dapat membantu memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan adalah valid sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah dokumentasi yang akurat dan lengkap. Selanjutnya adalah pemantauan dan audit berkala. Pemantauan dan audit berkala ini dapat membantu mendeteksi pola-pola atau kegiatan yang mencurigakan yang mungkin merupakan tanda adanya fraud. Audit internal yang teratur juga dapat membantu memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan prosedur perusahaan. Selanjutnya adalah pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya adalah pelatihan anti-fraud. Pelatihan anti-fraud kepada karyawan ini dapat membantu mereka memahami tentang jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Dan yang terakhir, pencegahan yang perlu dilakukan adalah mempunyai budaya perusahaan yang mendukung integritas, di mana budaya yang mendukung integritas ini dapat membantu mencegah terjadinya fraud dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Mungkin itu saja yang bisa saya rekomendasikan untuk pencegahan fraud yang perlu diterapkan untuk siklus pendapatan. Selanjutnya, siklus pembelian pada perusahaan asuransi. Siklus pembelian asuransi ini memiliki 5 siklus. Yang pertama yaitu akuisisi polis, yang kedua yaitu pengukuran risiko, yang ketiga penentuan tarif, yang keempat emiten polis, dan yang kelima perpanjangan polis. Yang kita tahu bahwa di dalam siklus pembelian ini terdapat risiko yang pertama yaitu ada fraud identitas, yang kedua ada fraud premi, yang ketiga ada kolusi agen asuransi, yang keempat yaitu ada pengolahan data yang buruk. Gejala fraud yang ditimbulkan pada siklus pembelian ini yang pertama yaitu ada permohonan polis dengan informasi palsu, di mana hal tersebut itu
gejala dari risiko fraud yang pertama yaitu penipuan identitas, di mana permohonan polis dengan informasi palsu ini pemegang polis dapat mengubah informasi pribadi untuk mendapatkan premi yang lebih rendah, seperti informasi pada usia dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemasukan premi yang lebih rendah pada perusahaan, yaitu pemegang polis ini dapat berupaya menghindari pembayaran premi kepada perusahaan asuransi berdasarkan profil nasabah yang sebenarnya. Yang kedua yaitu penghindaran pembayaran premi. Yang keempat yaitu cakupan yang tidak sebanding dengan risikonya, yang dimana pemegang polis ini mendapat cakupan asuransi yang tidak sebanding dengan risikonya. Dengan kata lain, mereka mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi, namun membayar premi yang lebih rendah. Selanjutnya ada agen asuransi terlibat dalam asuransi, di mana agen asuransi ini dapat terlibat dalam perubahan ilegal pada polis asuransi pelanggan seperti mengubah informasi atau memberikan diskon yang tidak sah. Yang selanjutnya yaitu layanan agen asuransi yang lebih mementingkan keuntungan agen asuransinya. Nah, ketika agen asuransi ini dapat merubah ilegal data polis asuransi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dapat kemungkinan bahwa nasihat atau layanan yang diberikan oleh agen asuransi ini lebih mementingkan keuntungan agennya daripada kualitas layanan kepada nasabahnya. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan ilegal pada data pelanggan, di mana hal tersebut itu merupakan salah satu gejala yang dapat mengubah informasi pelanggan secara diam-diam. Yang selanjutnya yaitu ada jejak transaksi yang hilang. Nah, yang terakhir yaitu ada integritas data perusahaan asuransi, yang mana diragukan oleh pemegang polis maupun pemangku kepentingannya. Nah, ketika terdapat gejala fraud yang timbul pada siklus pembelian tersebut, maka dengan adanya risiko tersebut, kami merekomendasikan yaitu ada pencegahan fraud pada siklus pembelian ini. Yang pertama yaitu ada verifikasi dengan ketat, kedua yaitu pemeriksaan background, maka perusahaan ini seharusnya lakukan pemeriksaan latar belakang calon nasabah. Yang selanjutnya yaitu penggunaan teknologi keamanan, ada pelatihan karyawan. Yang kelima yaitu melakukan audit dan pemantauan rutin. Yang keenam yaitu memiliki kebijakan dan ketentuan anti korupsi. Yang selanjutnya yaitu ada menyediakan jalur pelaporan aman dan rahasia, di mana perusahaan ini mendorong karyawan dan agen asuransi untuk melaporkan kejanggalan atau tindakan penipuan yang mereka temui. Yang selanjutnya itu ada audit independen, yang terakhir yaitu ada kerjasama dengan otoritas anti fraud. Bahasan kali ini terkait dengan siklus pengeluaran kas. Siklus pengeluaran kas ini berkaitan dengan serangkaian proses mencakup aktivitas pembayaran kas, di mana dalam perusahaan asuransi ini biasanya pengeluaran kas itu digunakan untuk pembiayaan operasional, pembayaran klaim, pembayaran komisi asuransi, dan juga pembayaran reasuransi. Ada beberapa risiko yang mungkin bisa saja terjadi pada perusahaan kita. Yang pertama yaitu terkait dengan fraud pembayaran klaim. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan fraud penipuan komisi, yang ketiga terkait dengan fraud pengeluaran kas, dan yang keempat terkait dengan fraud kolusi. Selanjutnya ada beberapa gejala atau tanda-tanda yang bisa dikenali sebagai bentuk dari adanya fraud dalam sistem pengeluaran kas. Yang pertama yaitu untuk fraud pembayaran klaim, tanda-tanda yang bisa terjadi yang pertama yaitu nilai klaim dibesar-besarkan. Yang kedua yaitu nasabah tidak konsisten dalam memberikan informasi. Yang ketiga yaitu adanya pemalsuan invoice. Yang keempat, klaim tidak dapat diverifikasi. Dan yang kelima yaitu klaim terlambat dilaporkan. Biasanya klaim terlambat dilaporkan itu menunjukkan bahwa pemegang polis mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Selanjutnya, fraud penipuan komisi. Tanda atau gejala dalam fraud penipuan komisi yang pertama yaitu komisi untuk polis yang dibatalkan atau ditolak. Jadi pembayaran komisi untuk polis yang kemudian dibatalkan atau ditolak oleh perusahaan asuransi dapat menunjukkan adanya upaya untuk mendapatkan komisi dengan cara yang tidak sah. Yang kedua yaitu penjualan agen asuransi naik secara drastis dan tidak wajar. Hal tersebut menunjukkan adanya kecurigaan bahwa telah terjadi manipulasi penjualan untuk mendapatkan komisi yang lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian yang ketiga yaitu klaim komisi berulang dengan pola yang mirip. Nah, klaim komisi berulang ini dapat menunjukkan kecurigaan terhadap adanya penipuan. Selanjutnya pada fraud pengeluaran kas, yaitu ditandai dengan karyawan kurang disiplin dalam melaporkan pengeluaran kas. Misalnya, banyak dokumen yang tidak ada otorisasinya. Kemudian,
Yang kedua, yaitu terdapat perbedaan nominal antara catatan keuangan dengan bukti transaksi pengeluaran kas. Ketiga, antara bukti transaksi pengeluaran kas dan jumlah barang rinciannya tidak sesuai. Yang selanjutnya terkait dengan fraud kolusi, ini ditandai dengan polis asuransi yang dibeli dan dibatalkan secara cepat. Jadi ketika terjadi pembelian atau pembatalan polis asuransi dalam waktu yang singkat dan terjadi dalam jumlah besar dan dilakukan oleh agen yang sama, itu dapat menimbulkan adanya kecurigaan telah terjadi fraud kolusi. Selanjutnya yaitu polis asuransi yang terkonsentrasi pada agen tertentu. Polis asuransi yang terkonsentrasi pada agen asuransi tertentu dan jika tidak sesuai dengan pangsa pasar yang diharapkan dapat menimbulkan kecurigaan adanya kolusi. Berikutnya yaitu ada karyawan yang memiliki lifestyle yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Itu dapat menjadi salah satu tanda terjadi fraud kolusi. Next. Ada pencegahan fraud yang bisa dilakukan pada siklus pengeluaran kas di perusahaan asuransi. Yaitu cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih nasabah dengan selektif. Jadi perusahaan kita dapat memeriksa terlebih dahulu rekam jejak calon nasabah serta memeriksa pernyataan premi yang dilakukan oleh calon nasabah maupun agen asuransi. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi pendeteksi fraud pembayaran klaim. Jadi aplikasi ini tuh dirancang untuk dapat mendeteksi adanya potensi kecurangan melalui data klaim asuransi. Yang ketiga yaitu memastikan transaksi pembayaran ditransfer ke rekening nasabah yang telah tertuang di perjanjian kontrak serta melakukan monitoring secara rutin terkait dengan pembayaran klaim kepada nasabah. Yang keempat yaitu melakukan audit berkala. Jadi program ini itu dibentuk sebagai bentuk pemeriksaan kedisiplinan karyawan, pemeriksaan bukti transaksi, pemeriksaan kelengkapan organisasi, dan juga untuk memantau apakah SOP yang telah berlaku di perusahaan itu dijalankan atau tidak. Kemudian kegiatan audit internal ini dapat dilakukan secara mendadak agar memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap prosedur dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pembagian wewenang yang jelas dan adanya pemisahan tanggung jawab. Perusahaan juga dapat mendukung budaya yang menjunjung tinggi integritas dan nilai etika. Yang terakhir yaitu mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengeluaran kas untuk pengambilan hak cuti. Selanjutnya yaitu terkait siklus pelaporan keuangan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam siklus pelaporan keuangan pada perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu terkait perolehan informasi atau pengumpulan data. Nah, proses ini merupakan tahap awal dalam siklus pelaporan keuangan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus memperoleh informasi yang komprehensif tentang transaksi asuransi yang terjadi. Selanjutnya yaitu catatan transaksi. Nah, ini merupakan langkah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu ada pengakuan pendapatan dari premi. Nah, pendapatan dari premi asuransi diakui pada saat polis diterbitkan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengakuan kewajiban klaim. Nah, selain mengakui pendapatan, perusahaan asuransi juga harus mengakui kewajiban yang timbul dari klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Selanjutnya yaitu penilaian aset dan investasi. Portofolio investasi perusahaan asuransi adalah aset yang signifikan dan perlu dievaluasi secara berkala. Selanjutnya yaitu catatan biaya operasional. Nah, selain memperoleh pendapatan dan mengakui kewajiban, perusahaan asuransi juga harus mencatat dengan teliti semua biaya operasional yang terkait dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya yaitu persiapan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada audit eksternal. Nah, laporan keuangan perusahaan asuransi seringkali diaudit oleh firma akuntan publik eksternal. Nah, setelah audit selesai, laporan keuangan diajukan kepada pemegang saham, regulator, dan pihak lainnya yang berkepentingan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat merupakan kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada semua pihak yang berkepentingan. Lalu pelaporan kepada regulator. Nah, selain menyampaikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan, perusahaan asuransi juga berkewajiban laporkan data keuangan dan statistik kepada regulator asuransi setempat. Lalu yang terakhir yaitu ada evaluasi kinerja. Nah, perusahaan asuransi melakukan evaluasi kinerja mereka berdasarkan laporan keuangan yang disusun. Evaluasi ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap kinerja operasional, keuangan, dan risiko perusahaan. Selanjutnya yaitu risiko fraud pada siklus pelaporan keuangan. Nah, berikut ini ada beberapa risiko penipuan yang lazim terkait dengan siklus pelaporan keuangan dalam perusahaan asuransi. Nah, yang pertama itu ada penipuan dalam penerimaan premi. Pihak-pihak tertentu, baik itu pemegang polis maupun agen asuransi, dapat melakukan tindakan penipuan dengan cara membayar premi menggunakan cek yang tidak mencukupi atau dengan memberikan informasi palsu.
Lalu ada klaim palsu. Pemegang polis dapat mengajukan klaim palsu dengan maksud untuk memperoleh pembayaran dari perusahaan asuransi. Klaim ini bisa melibatkan kecelakaan yang direkayasa. Lalu ada penyalahgunaan dana. Nah, karyawan atau manajer dalam perusahaan asuransi dapat melakukan penipuan dengan cara menyalahgunakan dana perusahaan atau mengalihkan dana premi yang diterima ke rekening pribadi mereka. Lalu manajemen risiko yang lemah. Perusahaan asuransi yang tidak memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dapat menjadi lebih rentan terhadap tindakan penipuan. Lalu pemalsuan dokumen seperti polis asuransi, klaim, atau dokumen keuangan dapat dipalsukan untuk mendukung tindakan penipuan. Lalu korupsi. Tindakan korupsi bisa terjadi ketika pegawai perusahaan asuransi menerima suap dari pihak eksternal seperti rumah sakit atau bengkel untuk memberikan klaim yang lebih besar atau mempercepat proses klaim. Lalu yang terakhir ada manipulasi laporan keuangan. Nah, manajer keuangan atau eksekutif perusahaan dapat melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Ada beberapa gejala umum yang dapat mengindikasikan adanya fraud dalam siklus pelaporan keuangan perusahaan asuransi. Yang pertama ada klaim yang tidak biasa atau berlebihan. Klaim yang memiliki nilai yang sangat tinggi atau tidak wajar atau diajukan pada pihak yang seharusnya tidak memiliki klaim yang sah dapat menjadi tanda gejala penipuan. Kedua ada polis asuransi yang dibatalkan dengan cepat. Gejala yang ketiga yaitu adanya polis yang sering diperbarui. Nah, polis yang mengalami perubahan dalam periode waktu yang relatif singkat, seperti perubahan dalam jumlah pertanggungan atau jenis polis itu bisa menjadi salah satu indikator penipuan. Untuk gejala fraud yang keempat itu ada dokumen palsu, yang mana dokumen palsu ini seperti sertifikat asuransi yang tidak sah ataupun dokumen klaim yang berisi informasi yang tidak akurat. Yang kelima itu ada tingkat klaim yang tinggi di wilayah tertentu. Hal ini bisa menjadi indikator atau tanda potensi fraud dalam perusahaan asuransi jika ada pola atau perilaku yang mencurigakan terkait klaim tersebut. Yang keenam itu ada pengelolaan klaim yang tidak sesuai standar, yang mana proses penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun standar perusahaan asuransi yang ada itu tidak biasa dapat menunjukkan salah satu adanya penipuan. Yang ketujuh itu ada kehilangan dana yang tidak dapat dijelaskan. Kedelapan itu ada transaksi yang tidak biasa atau tidak dapat dijelaskan, yang mana transaksi yang tidak biasa seperti transfer dana yang tidak wajar ataupun adanya transaksi yang tidak wajar dengan pihak-pihak yang terkait. Kesembilan itu ada konflik kepentingan, yang mana konflik kepentingan di antara pegawai perusahaan asuransi ataupun pihak-pihak eksternal itu dapat mempengaruhi keputusan terkait klaim atau investasi. Yang ke-10 itu tadi ada ketidaksesuaian dengan regulator, yang mana kesesuaian ini menjadi indikasi adanya masalah atau potensi penipuan yang dapat terjadi. Selanjutnya ada pencegahan fraud siklus pelaporan keuangan. Terdapat 10 pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adanya peningkatan sistem audit ataupun monitoring. Terus yang kedua itu ada pelatihan dan pengawasan karyawan. Tiga itu adanya pengembangan dan juga implementasi kebijakan anti fraud. Nah, yang keempat ini ada penggunaan teknologi dan sistem keamanan. Nah, yang kelima ini ada kolaborasi dengan regulator ataupun organisasi asuransi. Nah, perusahaan asuransi itu bisa bekerjasama dengan pihak regulator ataupun perusahaan dan juga organisasi asuransi lainnya untuk memperkuat sistem pencegahan fraud sehingga dapat berbagi informasi ataupun praktik terbaik dan partisipatif dalam pencegahan fraud. Nah, yang ketujuh itu ada verifikasi identitas dan juga data pelanggan. Kedelapan itu ada pemeriksaan terhadap agen asuransi. 9 ada pemeriksaan yang ketat terhadap transaksi besar. Yang ke-10 ini ada peningkatan sistem manajemen klaim. Dengan meningkatkan ataupun mengoptimalkan proses manajemen klaim, dapat memastikan bahwa sistem manajemen klaim secara sistematis ini sudah mencakup perlindungan fraud yang terorganisir ataupun fraudster. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Sheila. Jadi, karena kita telah merekomendasikan pencegahan fraud untuk perusahaan kita, maka perusahaan juga harus menganalisis biaya manfaatnya. Untuk itu, ada beberapa biaya yang harus dianalisis oleh perusahaan, yaitu pertama, biaya untuk pengembangan dan implementasi kebijakan. Kedua, biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi serta sistem keamanan. Ketiga, biaya untuk komunikasi dan kerjasama dengan regulator ataupun organisasi asuransi. Keempat, biaya untuk program pengembangan budaya, pelatihan, pengawasan, dan komunikasi bagi karyawan. Kelima, biaya untuk proses verifikasi dan perangkat lunak. Keenam, biaya untuk pemeriksaan audit. Ketujuh, biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan sistem manajemen klaim. Kedelapan, biaya meninjau dan memantau transaksi secara berkala. Dan yang terakhir, biaya pembuatan dan pemeliharaan sistem laporan. Next.
Untuk manfaat dari seluruh pencegahan ini, yang pertama yaitu mengurangi risiko kehilangan keuangan akibat fraud, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan mengurangi kerugian akibat kecurangan. Kemudian meningkatkan kesadaran karyawan terhadap risiko fraud, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan efisiensi operasional juga. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya meningkatkan juga keamanan data dan transaksi serta mengurangi risiko kehilangan data. Perusahaan juga bisa mengurangi risiko sanksi yang didapatkan oleh perusahaan dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Kemudian meningkatkan kesadaran dan integritas karyawan melalui pengembangan budaya perusahaan yang anti fraud. Selanjutnya meningkatkan keamanan data pelanggan, kemudian meningkatkan efisiensi proses klaim, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan sehingga dapat meningkatkan penjualan produk asuransi. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi anggota tim yang telah menyampaikan rekomendasi tadi. Saya berharap rekomendasi kita dapat diimplementasikan oleh perusahaan asuransi kita. Saya akhiri rapat pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.